Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Penggerak
Baik Bapak Ibu, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SD Negeri 4 Lelaten yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Dewasa Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini guna memenuhi tugas saya selaku calon guru penggerak, di mana mendapatkan tugas untuk membuat diseminasi pada modul 1.4 yang pada pagi hari ini kita akan selenggarakan. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan berbagi pengalaman terkait apa yang saya dapatkan selama saya belajar beberapa bulan di Angkatan Guru Penggerak ini. Kita akan melewati beberapa susunan acara Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah pembukaan. Yang kedua doa bersama. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi. Kemudian ada sesi berbagi atau sharing. Berikutnya adalah penutup. Baik Bapak Ibu, hari ini sudah kita lewati bersama. Selanjutnya kita tingkatkan acara, yaitu doa. Di sini saya pimpin langsung doanya. Baik Bapak Ibu, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya saya akan melanjutkan dengan memaparkan materi, ya, membawakan materi. Di sini yang izin ke berdirinya Bapak Ibu ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Kurang semangat. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Iya, baik Bapak Ibu semuanya, masih semangat ya Bapak Ibu ya. Nah, pada pagi hari ini izinkan saya melanjutkan untuk kegiatan berikutnya pada susunan acara, yaitu memaparkan materi dari diseminasi budaya positif pada modul 1.4 yang merupakan tugas saya di dalam pemenuhan tugas JGP Angkatan ke-9. Nah, seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, di sini izinkan saya untuk berbagi pengalaman. Namun sebelumnya saya ucapkan Om Swastiastu, salam sehat dan salam bahagia. Lagi sekalian Bapak Ibu, salam bahagia. Salam bahagia. Iya, masih semangat luar biasa ya. Nah, baik Bapak Ibu, di sini pada slide di awal saya sampaikan bahwasanya saya merupakan JGP Angkatan ke-9 Kabupaten Jemberana. Nama saya Bapak Ibu sudah tahu ya? Sudah tahu? Sudah kenal? Sudah pastinya ya. Nah, saya perkenalkan, namanya adalah Nikade Dwi Kurnia Yudantari ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya pada diseminasi budaya positif ini saya akan memaparkan beberapa materi yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Namun sebelumnya di sini saya memperkenalkan ada Ibu Fasilitator dan juga Ibu PP ya, yang senantiasa selalu mendampingi setiap proses dari selama saya mengikuti pendidikan ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini yang pertama itu ada saya sendiri Nikade Dwi Kurnia Yudantari, kemudian Ibu Nyoman Yuliana Citra, itu merupakan
fasilitator kami ya untuk saya. Kemudian ada Ibu Ekaning Pembudisari ya. Ibu Eka merupakan pengajar praktik ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memaparkan materi, Bapak Ibu, sebelumnya kita explaining terlebih dahulu ya, agar suasananya lebih cair. Saya lihat Bapak Ibu semuanya sudah fokus, sudah mulai fokus, biar nggak tegang Bapak Ibu ya. Kita explaining terlebih dahulu ya, santai. Oke, berdiri, lebih baik berdiri. Izin untuk berdiri ya Bapak Ibu ya. Oke. Semuanya ya. Seperti ini. Nanti saya akan menyebutkan, Bapak Ibu nanti menepuk tangannya. Kalau satu kali misalnya selamat pagi, tepuknya 1 kali. Selamat siang, tepuknya 2 kali. Selamat sore, tepuknya 3 kali. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke. Bisa dimulai? Oke, semangat ya. Oke, tepuk 1. Ada yang belum? Oke, sekali lagi ya. Oh iya, saya maaf ya. Tepuk pagi 1 kali. Oke, tepuk 2. Tepuk siang 2 kali. Tepuk sore 3 kali. Ingat ya. Oke, terima kasih. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore. Oke, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk siang, tepuk pagi. Oke, mantap, luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ternyata luar biasa sekali Bapak Ibu guru SD Negeri 4 Lelanteng ya. Semuanya konsentrasi dan sudah siap untuk mengikuti materi. Nah, Bapak Ibu, di sini saya pribadi akan memaparkan materi ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Namun di sini saya sama sekali tidak untuk menggurui seperti itu Bapak Ibu, karena saya meyakini bahwa Bapak Ibu jauh luar biasa daripada saya. Namun di sini karena ini adalah tugas, jadi saya harus menyampaikan apa yang menjadi pengalaman atau pendidikan yang saya sudah dapatkan, sehingga saya praktekkan, saya berbagi sama Bapak Ibu Dewan Guru, sehingga kita mendapatkan pemahaman yang sama terkait dengan pendidikan yang sudah saya dapatkan, supaya nanti Bapak Ibu tidak bertanya-tanya, Ibu guru kemana saja dari waktu ini, dia mengikuti pendidikan apa saja yang didapatkan, nanti supaya Bapak Ibu tidak bertanya-tanya ya. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya akan membagikan bagaimana praktik pembelajaran yang sudah saya dapatkan ya. Sekali lagi Bapak Ibu, di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui dari Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini seperti tampak di layar bahwasanya ada konsep-konsep kunci di dalam modul budaya positif Bapak Ibu ya, di mana di dalam budaya positif itu yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang berikutnya adalah perilaku manusia, kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia, yang keempat itu ada posisi kontrol restitusi, yang kelima ada disiplin positif, kemudian yang keenam itu ada nilai-nilai kebajikan. Kemudian untuk berikutnya yang ketujuh ada keyakinan kelas namanya. Kemudian yang terakhir itu ada yang dinamakan dengan segitiga restitusi.
Baik Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan. Nah, Bapak Ibu sudah tentu tahu ya terkait dengan bagaimana pembelajaran dengan paradigma baru. Ya. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan suatu pembelajaran. Pernah dengar tidak Bapak Ibu dengan pembelajaran yang berdiferensiasi? Pernah Bapak Ibu? Pernah pasti ya, sudah pasti pernah mendengar itu ya. Nah, kita ketahui bersama bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu lebih menekankan bagaimana kita mengenal suatu pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik, ya seperti itu. Jadi dalam berdiferensiasi itu kita mengutamakan apa yang kiranya sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Karena kita ketahui bersama kebutuhan peserta didik ketika mengikuti pembelajaran itu beragam, berbeda-beda. Nah, sehingga adanya suatu pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru di sini merupakan pembelajaran yang seperti yang saya sampaikan itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya. Nah, untuk apa Bapak Ibu? Untuk mewujudkan tahap-tahapan perkembangan dari dimensi profil pelajar Pancasila. Ya Bapak Ibu ya, dari dimensi profil pelajar Pancasila. Oke. Jadi terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang berdiferensiasi, Bapak Ibu ya. Nah, baik, selanjutnya di sini saya memiliki kegiatan pemantik ya. Sebelum saya memulai ke pembelajaran lebih lanjut, ada kegiatan pemantik yang akan saya sampaikan ke Bapak Ibu ya. Saya mau bermain peran di sini ya. Mungkin dari Bapak Ibu guru di sini saya minta bantuannya untuk menjadi si A dan menjadi si B. Namun saya menjelaskan di sini Bapak Ibu ya. Si A ya yang nantinya memiliki sesuatu yang sangat berharga. Dia memegang sesuatu itu di kepala, di dalam kepalan tangannya, ya. Dia memiliki sesuatu yang dia anggap itu sesuatu yang benar-benar berharga, Bapak Ibu. Sehingga dia meletakkan tangannya erat-erat. Kemudian ada anak si B gitu. Si B ini berusaha memaksa, merayu. Habis itu bagaimana caranya supaya tangan itu bisa terbuka? Ya, mungkin di sini ada Bapak Ibu, saya minta bantuannya untuk merayu ya. Siapa yang kira-kira pandai merayu di sini? Kayaknya Bapak Ibu ya pandai merayu ya. Merayu siapa ini? Merayu Bu Ada pandai merayu? Nah, Bu Ana yang merayu ya. Nah, cie merayu Ibu Bali ya. Oke, sekarang Ibu Bali punya sesuatu ya di tangannya, dikepalkan. Kalau dikepalkan tangannya, wah itu murah, dikepalkan tangannya. Oke, dikepalkan. Silakan Bu, dirayu Bu Balinya ya. Silakan. Boleh dengan cara apapun Bu Ayu untuk merayunya ya, supaya tangannya bisa terbuka. Kalau dia memang bisa dia untuk membuka tangannya, itu keberhasilan buat Bu Ayu, buat Bu Erna. Tapi kalau misalnya Bu Erna nggak bisa, berarti kekuatan. Ya, yuk pokoknya berusaha untuk merayu ya.
Apa yang ada di dalam kamu? Boleh aku buka? Mandiri boleh juga mandiri jangan seru. Ayo meraih ceritanya nih. Ayo bisa buka tangannya. Bisa nggak buka tangannya? Apa dilihat? Sebentar saja. Jadi ada sesuatu. Tadi aku ayo minta. Ya. Ini gimana? Ya, buka. Ya. Kenapa Kenapa nggak jadi? soalnya aku berharga ya. Oke. Saya ajak ke sana. Gratis. Mau nggak suka? Diraih sama Bayu, minta meraih jangan Bayu. Kenapa nggak mau? Masih ya. Sendiri lah. Nah. Iya. Ya, terima kasih Bayu dan Diana ya. Baik, luar biasa sekali perayuannya ya. Akhirnya tetap Ibu Ayu nggak mau untuk membuka ya. Bu Erna sudah berusaha. Nanti saya dengar nanti saya ajak ke salon deh. Saya salonnya nanti gratis gitu. Tetap juga tidak mau dibuka. Ya, karena tadi disampaikan bahwa itu adalah ada sesuatu yang berharga. Nah, ternyata tetap tidak mau dibuka ya sebenarnya ya. Oke, terkait dengan yang tadi, kegiatan romantik yang tadi, kita kaitkan dengan apa itu? Dengan teori kontrol ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini bahwasanya tadi ketika Bu Ayu memegang sesuatu di tangannya, yang dia menganggapnya bahwa itu sesuatu yang benar-benar berharga, dengan rayuan, dengan berbagai bujukan, dengan berbagai iming-iming, tetap bahwa Bu Ayu tetap tangannya mengabarkan dengan tidak mau membuka karena Bu Ayu tersebut menganggap bahwa tangannya tersebut berisi sesuatu yang berharga. Seperti itu ya Pak ya? Oke, berarti ada sesuatu yang berharga di tangannya. Nah, hal itu merupakan sama dengan jika kita kaitkan Bapak Ibu ya, kita kaitkan dengan pembelajaran bahwasanya kita ketika meminta misalnya sesuatu anak untuk membuat sesuatu, berbuat sesuatu, untuk melakukan sesuatu hal, jika memang bukan dari keinginan dalam dirinya sendiri, itu sama saja sebuah ilusi. Nah, sesuai dengan teori kontrol yang disebutkan oleh William Glasser, ya di sini beliau meluruskan bahwa Dr. William Glasser selaku psikiater dan pendidik ya dalam teori kontrol yang kemudian hari ini berkembang yang dinamakan dengan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini seperti di layar bahwa meluruskan teori miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya. Nah, dari yang pertama saya dapat paparkan ya, ada ilusi guru mengontrol murid. Ya. Anak Bapak Ibu, ada ilusi dari mengontrol murid. Nah, di sini kita biasanya menganggap bahwa guru mampu
Kamu hari ini tolong dong main dulu baca yang banyak. Habis itu Bapak Ibu anak-anak melakukan sesuatu hal yang memang kita inginkan. Ya. Nah di sana anak-anak ketika disuruh tolong belajar sampai di rumah kerjakan ini, kerjakan apa, seperti itu tugas-tugasnya. Habis itu kamu harus seperti ini. Nah, anak-anak, Bapak Ibu di sana ketika kita meminta siswa untuk seperti itu, terkadang kita dapat untuk mengontrol mereka. Namun, jika mereka tidak mau, tidak ada niat dalam diri sendiri, maka itu hanyalah ilusi belaka. Itu semuanya tidak terlaksana, Bapak Ibu. Ya, jadi kekuatan itu hanya ada dalam diri sendiri. Nah, itu senada dengan apa yang disampaikan oleh teori kontrol dari William Glasser. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Nah, di sini disampaikan misalnya Bapak Ibu memiliki sebuah apa yang itu setiap suatu kegiatan pembelajaran Bapak Ibu menyiapkan misalnya ada kita memberikan suatu reward atau memberikan suatu bintang-bintang kan itu pernah Bapak Ibu ya. Nah di sana menurut teori Glasser ini, menurut teori kontrol bahwasanya anak itu ketika diberikan hadiah atau bintang-bintang tersebut, kita diberikan suatu apresiasi, anak-anak merasa bahwa pada saat itu dia berpikir di mindsetnya berpikir bahwa oh nanti ketika saya melakukan suatu berbuat sesuatu saya akan mendapatkan bintang. Nah seperti itu. Jadi di sini diupayakan bahwa dikatakan bahwa ilusi semua penguatan positif itu efektif bermanfaat. Nah itu diluruskan kembali, oke, terkait dengan miskonsepsi itu. Nah kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Nah bahwa ketika kita memberikan suatu reward atau suatu bintang di kelas setelah anak-anak melakukan kegiatan, sehingga dia itu melakukan terpacu melakukan kegiatan itu karena hanya ingin mendapatkan itu. Nanti ketika kita meminta siswa untuk suatu kegiatan yang sama tapi tanpa menggunakan reward, kemungkinan itu akan hilang. Ya, kemungkinan itu akan tidak mau dan yang tidak mau dilakukan oleh anak tersebut karena di dalam hatinya itu saya tidak akan mendapatkan bintang seperti itu. Nah, bagaimana kita membangun hal seperti itu supaya anak-anak tetap memiliki kesadaran untuk bisa berbuat tanpa sesuatu yang harus mendapatkan bintang atau hadiah-hadiah yang lainnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi hal itu merupakan suatu ilusi Bapak Ibu. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, Bapak Ibu sudah barang tentu pasti di sini sehingga membuat rasa bersalah. Anak-anak, ibu guru sudah mengajari kalian udah capek, mengajari kalian habis itu ibu guru sudah buatkan tugas, kalian nggak begini ya sama ibu guru, nggak merasa bersalah ya sama ibu guru. Ibu guru sudah capek buat kalian tugas, terus kalian nggak mau mengerjakan tugas. Ibu guru udah buatin soal gitu misalnya, ibu guru udah capek. Nah, seandainya seperti itu akan menimbulkan rasa bersalah di dalam diri siswa. Nah, kemudian menurut miskonsepsi tentang teori kontrol tersebut, nantinya itu tidak akan memiliki mampu menguatkan karakter anak. Ya, anak akan tentunya cenderung merasa bersalah sehingga hal tersebut tidak lagi memberikan dampak yang positif. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini Bapak Ibu bahwasanya kita menganggap bahwa diri kita dewasa ya, kita menganggap bahwa diri kita itu kadang-kadang setara dengan anak-anak itu ya, meskipun badannya kita itu hampir lebih besar mereka daripada kita kadang-kadang ya, karena mereka pertumbuhannya sangat besar ya. Namun di sini kita merasa bahwa
Ya, kita berusaha untuk memaksa mereka. Nah, di sini sebenarnya Bapak Ibu kita luruskan bahwa meskipun kita sudah dewasa, kita tidak bisa mengontrol bagaimana pikirannya mereka itu, kecuali ada memang dari dalam dirinya sendiri. Ya, oke. Jadi sekali lagi bahwa psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dengan dinamakan Twist teori itu meluruskan beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini ada mengubah paradigma selanjutnya terkait dengan teori kontrol itu, kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya, nah di sini Bapak Ibu pada stimulus respon, ya, pada stimulus responnya ini, dan di sini juga ada teori kontrol. Yang pertama ada realitas, ya, yang pertama ada realitas kebutuhan kita semua. Nah, jika dikaitkan dengan teori kontrol bahwa realitanya kebutuhan kita itu berbeda. Benar tidak Bapak Ibu? Kebutuhan kita berbeda tidak di setiap orangnya. Apakah Ibu sama kebutuhannya dengan Ibu Erna? Iya, berbeda. Sudah pasti setiap individu itu memiliki kebutuhan yang berbeda, ya. Nah, kemudian di sini menurut stimulus respon semua orang menurut stimulus respon setiap orang melihat hal yang sama. Namun menurut teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, jadi tidak semua orang yang memiliki pemahaman yang sama. Ya, pasti menurut teori kontrol itu setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda. Ya, sehingga tidak bisa disamakan. Nah, kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, kita berusaha pandangan saya seperti ini, meminta orang itu harus berpikir yang sama dengan kita. Kita tidak bisa seperti itu, ya. Itu misalnya. Nah, di sini menurut teori kontrol kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oke, mungkin bisa berdasarkan teori kontrol kita misalnya saling memahami seperti itu. Di sini dituntut untuk saling kolaborasi. Nah, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, namun menurut teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Nah, misalnya Bapak Ibu, ya, pernah tidak Bapak Ibu melihat ada anak yang memang di kelas itu ada yang berbuat sesuatu yang mungkin dianggap salah, mungkin ya, dia jalan ke sini, habis itu dia maju ke depan, melihat lagi ke depan, pasti ada beberapa siswa yang seperti itu perlakuannya, sehingga kita menganggap bahwa itu salah. Kamu duduk dulu, dengarkan dulu penjelasan ibu guru dulu. Dia masuk maju ke depan, ada yang langsung merespon seperti itu. Ya, sehingga itu merupakan menurut teori kontrol itu merupakan suatu perilaku yang memiliki tujuan. Mungkin dari anak tersebut merasakan bahwa ada yang kurang jelas. Dia ingin secara langsung tergerak hatinya untuk merespon ke depan. Ya, karena kita menganggap bahwa anak itu si moyong-moyong itu istilah barunya. Ya, nah seperti itu. Kemudian di sini menurut stimulus respon ada orang lain bisa mengontrol saya. Nah, namun menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, seperti yang tadi sudah kita lakukan bersama bahwa Bu Ayu tadi memiliki sesuatu yang berharga di kepalanya. Namun Bu Erna berusaha untuk membuka kepalanya itu. Nah, kita sendiri yang memiliki kontrol, ya. Kita memiliki kontrol. Kita yang tahu apa yang kita harus lakukan.
Habis itu pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah di sini diperlukan menurut dari kontrol diperlukan satu kolaborasi dan konsensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, betul ya. Nah kemudian model berpikir menang kalah. Menurut dari kontrol di sini ada model berpikir menang-menang. Ya, betul ya. Nah untuk selanjutnya disiplin positif ya. Terlalu cepat saya menjelaskan Bapak Ibu. Ya, nanti kalau seandainya kurang di pelan-pelan bisa ya. Oke, disiplin positif. Ya, untuk selanjutnya materi berikutnya adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif Bapak Ibu tentunya sudah tahu, sudah sering mendengar Bapak Ibu terkait dengan disiplin positif. Sudah pernah? Pernah ya. Nah pasti di sekolah kan kita sering menerapkan bagaimana itu budaya dari disiplin positif Bapak Ibu ya. Nah kira-kira apa yang terbayangkan di benak Bapak Ibu terkait dengan budaya positif? Ya, mungkin siapa yang bisa raise hand terkait dengan budaya positif? Siapa yang mau raise hand? Yang saya budaya positif yang ada itu menurut saya datang dan pulang ya, disiplin kedatangan hanya tepat waktu namanya juga ya, disiplin. Kira-kira apa lagi? Siapa yang bisa ya, silakan. menurut saya disiplin positif salah satu contohnya adalah karena pada saat kelas anak-anak mendengarkan guru ketika menjelaskan gitu. Ya, tapi tertib di dalam kelas ya. Oke, ada lagi yang lainnya? Ya, siapa lagi? Ya, angkat tangannya siapa lagi? Emang ada? Dengan tidak membuli temannya. Ya, tidak membuli temannya. Oke. Oke, baik, terima kasih banyak. Ya, tadi sudah didengarkan bahwa disiplin positif itu biasanya di sekolah sering sudah tidak datang terlambat ya. Bu Santi di situ tidak melakukan mendengarkan penjelasan guru itu termasuk juga disiplin positif ya. Kemudian ada yang tidak mengejek atau tidak membuli. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pemahaman kita terkait dengan budaya positif Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa makna kata disiplin ya, Bapak ya. Di sini yang saya paparkan bahwa disiplin itu berasal dari kata disiplina ya, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab apa dan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini ya. Bapak Ibu ya, jadi makna kata disiplin di sini adalah artinya belajar ya. Disiplin berasal dari kata disiplina ya, yang artinya belajar ya, belajar. Nah disiplin di sini seperti yang tadi saya sampaikan mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian makna dari disiplin positif ya Bapak Ibu ya, makna dari disiplin positif ya, bahwa disiplin positif yang merupakan suatu cara yang penerapan disiplinnya tanpa adanya ancaman atau hukuman dan tanpa penghargaan atau reward yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri dalam dirinya ya. Jadi disiplin positif itu memiliki makna merupakan salah satu cara penerapan disiplin tanpa adanya ancaman atau hukuman dan tanpa penghargaan atau reward yang bertujuan untuk penurunan kesadaran diri dalam dirinya. Baik Bapak Ibu ya, saudara tentu bahwa terkait
Iya, dan pengenalan kritis Bapak Ibu ya. Betul. Kemudian di sini yang kedua dari organisasi pendidikan yang kedua ada yang namanya organisasi PYP, Primary Years Program ya. Kemudian di sini ada toleransi, ada rasa hormat, ada integritas, ada mandiri, ada menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen ya. Baik, kemudian untuk yang ketiga, di sini ada 9 pilar karakter atau namanya di sini organisasinya adalah Indonesian Heritage Foundation atau yang dikenal dengan IHF. Ya, Bapak Ibu. Nah, ada pun di sini kebajikan yang sudah disepakati dari IHF ini adalah cinta Tuhan dan kemudian ada kemandirian, ada tanggung jawab, kemudian kejujuran atau amanah, kemudian ada diplomatis, ada hormat dan santun. Kemudian untuk nilai-nilai kebajikan yang berikutnya itu yang nomor 4 ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ya, nah di sini keterampilan hidup dapat dipercaya lurus hati, petunjuk hidup peduli, bekerja sama dan usaha. Kemudian yang kelima ada the 7 essential virtues. Nah di sini ada empati, ada suara hati, ada kontrol diri, ada rasa hormat, ada kebaikan, ada toleransi, ada keadilan, ada integritas dan mandiri. Nah kemudian yang terakhir ada yang dikenal dengan nilai organisasi SDE Virtues Project atau disebut dengan proyek nilai-nilai kebajikan. Ya, di mana nilai-nilai kebajikan tersebut meliputi peduli, rajin, integritas, rasa hormat, kebersihan, kesantunan, keadilan, komitmen, toleransi, percaya diri, dermawan, keteraturan, bersyukur, ketegasan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian dari keenam organisasi yang bersifat universal tadi, di sini juga ada salah satu organisasi yang juga telah memiliki kesepakatan terkait dengan nilai-nilai kebajikan yang dapat diyakini dan disepakati bersama. Itu adalah nilai-nilai ada satu organisasi yang dinamakan dengan Profil Pelajar Pancasila. Ya, nah di mana organisasi atau institusi pendidikan tersebut itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi memiliki nilai-nilai kebajikan atau kebaikan yang diyakini yang sudah disepakati bersama. Yang nantinya nilai-nilai tersebut akan dicapai atau dilakukan oleh setiap peserta didik yang ada di peserta didik semuanya yang nantinya kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ada berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian selanjutnya materi berikutnya yaitu terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, bahwa setiap manusia tersebut memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda, Bapak Ibu ya. Jadi setiap orang memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita ingin dapatkan, apa yang kita inginkan itu, seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan-tujuan tertentu. Ya,
kebutuhan tersebut dengan cara yang positif, mereka akan mencoba mendapatkan sesuatu dengan cara yang bagaimana, Bapak Ibu? Dengan cara yang tadi tidak bisa dengan cara positif, dengan cara apa ya? Oke, dengan cara negatif. Ya. Nah, di sini dapat disampaikan bahwa ada 5 dasar kebutuhan manusia, 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Nah, di sini yang pertama ada apa namanya itu yang dikenal kalau bahasa Inggrisnya namanya survival. Ya, ada belonging, ada power, ada freedom, ada fun. Nah, yang pertama di sini ada bertahan hidup, ya Bapak Ibu ya, bertahan hidup atau yang dikenal dengan survival. Nah, di sini kita bagaimana kita berusaha untuk bisa mewujudkan bisa bertahan hidup dengan cara apa? Dengan cara memiliki rumah gitu misalnya. Saya ingin seperti itu. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan suatu kenyamanan. Nah, kemudian memiliki rasa kasih sayang dan rasa diterima, Bapak Ibu ya. Nah, setiap anak itu biasanya memiliki keinginan untuk bisa dimiliki dengan rasa kasih sayang, ya, baik di keluarga, di sekolah, di kelasnya, seperti itu ya. Dan memiliki rasa saling diterima, ya. Anak-anak dirangkul untuk satu sama lain dengan teman yang lainnya itu diterima di sisi teman-temannya, kadang diajak untuk bermain bersama seperti itu dirangkul, sehingga anak tersebut merasakan bahwa dia diterima di sisi di kalangannya seperti itu. Ya, ada anak yang merasa dikucilkan. Nah, kemudian ada penguasaan. Nah, sudah pernah tentu Bapak Ibu di setiap kelasnya itu anak-anak pasti memiliki kebutuhan dasar untuk penguasaan. Nah, misalnya saya ingin setiap melakukan sesuatu, penguasaan itu identik dengan kamu pintar sekali gitu misalnya ya, penguasaan terhadap sesuatu ya, misalnya mereka ingin diakui gitu misalnya, wah kamu pintar sekali dari maju ke depan, kamu hebat gitu, sehingga dengan merasa seperti itu dia akan lebih bersemangat Bapak Ibu ya, oh saya diakui. Nah, seperti itu. Kamu pintar sekali, kamu sedang pandai untuk memimpin gitu misalnya. Ya, sehingga dia merasa apa itu bahwa dirinya mampu. Nah, kemudian ada kebebasan, freedom. Nah, terkait dengan freedom atau kebebasan, di sini kita ketahui bahwa setiap anak itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ya, disinilah adanya suatu pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu dengan cara pembelajaran yang dikemas melalui pembelajaran berdifferensiasi. Ya, di mana pembelajaran berdifferensiasi itu menekankan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, bebas ya. Ada yang kinestetik, ada yang auditory, ada yang secara visual, itu bebas mereka. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia tersebut. Nah, kemudian ada kesenangan ya. Jadi setiap anak di sini senang melakukan setiap aktivitas tanpa adanya suatu paksaan. Nah, di sini saya memiliki suatu ilustrasi Bapak Ibu ya. Nah, saya memiliki suatu ilustrasi bahwasanya saya di sini apa itu ambil contoh lebih tinggi ya, lebih usianya lebih tinggi Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu mungkin memiliki saudara keponakan yang usianya 17 tahun, kemudian 17 tahun, kemudian di sana 17 tahun usianya, kemudian dia senang sekali, saya bacakan ya, tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun ya, 17 tahun, kemudian dia senang sekali ketika anaknya mulai mengajarkan cara menyetir mobil ya, itu belum boleh dilakukan kan ya, setiap anak setiap akhir pekan dia berlatih menyetir, dia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya dia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Nah, ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, ketika jawaban Dimas adalah seperti ini. Nah,
Bapak Ibu bisa disimak apa di sana narasinya Bapak Ibu ya. Kemudian kira-kira dari kebutuhan dasar 5 kebutuhan dasar yang sudah saya tadi paparkan, apa kira-kira kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Nah, jika dia seperti ini, aku merasa bangga dan keren. Itu kira-kira kebutuhan dasarnya apa? Hah? Kira-kira apa? Aku merasa bangga. Ya, ini bagus. Apa? Penguasaan raja ya sekarang ya. Iya dong, jadi iya benar sekali. Kalian itu kan buat ada. Ya, penguasaan ya, penguasaan benar sekali. Aku merasa bangga dan keren. Seperti tadi saya kasih contoh. Dia maju ke depan. Habis itu kamu keren, kamu hebat sudah bisa maju ke depan memimpin teman-teman presentasi gitu misalnya. Berarti di sana 5 kebutuhan dasar yang terpenuhi itu adalah di bagian penguasaan yang seperti yang disampaikan oleh Bu Ada tadi. Oke, selanjutnya jika dia bertanya seperti ini, aku senang bisa pergi ke tempat yang aku suka. Apa kira-kira Bapak Ibu? Kebebasan apa kesenangan aku sendiri. Aku senang ya kebebasan. Ya kebebasan. Coba kita cek di sini. Iya benar. Ya kebebasan ya. Kasih tangan dulu buat Bapak Ibu semuanya hebat. Ya kebebasan ya. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Berarti dia bebas seperti yang sudah dia inginkan ya. Ini kebebasan berarti ya. Oke. Selanjutnya, terkait dengan itu motivasi perilaku manusia ya. Di sini harus muncul adanya motivasi perilaku manusia. Ya, ada yang secara ekstrinsik. Misalnya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan. Nah, Bapak Ibu, ada motivasi perilaku yang terdapat pada manusia terkait dengan ekstrinsik. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu di dunia kerja, saya datang ke sekolah, misalnya harus tepat waktu, supaya apa kira-kira? Kalau supaya tidak terlambat, supaya apa kira-kira? Supaya gajinya tidak dipotong. Supaya tidak tercatat di absensi. Tapi itu Bapak Ibu. Nah, kalau anak-anak juga teman-teman. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan, misalnya saya mau ke sekolah tepat waktu supaya diapresiasi sama siapa gitu misalnya. Kira-kira seperti itu. Nah itu sepenuhnya harus ada sesuatu yang intrinsik Bapak Ibu ya. Nah, itu merupakan contoh dari sesuatu yang ekstrinsik gitu. Nah, di sini diharapkan kita memiliki suatu kesadaran yang ada di dalam diri, intrinsik dalam diri kita. Misalnya datang ke sekolah tujuannya bukan berarti karena kita memenuhi absensi supaya tidak tercatat di dinas itu misalnya. Nah, tetapi kita datang ke sekolah tepat waktu harus ada intrinsik dalam diri sendiri bahwa saya ingin dijadikan suatu contoh bagi teman-teman yang lainnya atau contoh bagi peserta didik. Sehingga tidak ada unsur-unsur yang lainnya. Saya ingin menjadi menghargai diri sendiri, ya, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mampunya mereka memberikan suatu kepercayaan pada diri kita sendiri melalui nilai-nilai perilaku dari intrinsik. Ya, bisa kira-kira dipahami Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang melakukan sesuatu itu dari supaya mendapat pengakuan, supaya ini seperti itu ya. Sehingga dalam motivasi dalam intrinsik itu diharapkan mampu untuk bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dapat dipercaya oleh orang lain. Nah,
seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada konsep-konsep disiplin dengan identitas gagal ya. Ada konsekuensi dan ada restitusi. Nah, bersifat dalam konsekuensi ada bersifat tidak berencana atau tiba-tiba dan satu arah. Nah, bisa berupa fisik maupun psikis. Murid merasa tersakiti, itu konsekuensinya. Kemudian dalam restitusi, dalam konsep-konsep disiplin dengan identitas gagal, hanya efektif dalam waktu pendek dan dapat efektif dalam waktu pendek ya, jika itu berencana atau tiba-tiba ya. Kemudian mengurangi, dapat merusak hubungan ya, restitusinya. Kemudian mengurangi kecepatan. Kemudian menurunkan kualitas, mematikan kreativitas atau menghukum Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu untuk restitusi, untuk identitas gagalnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk konsekuensi, untuk identitas suksesnya Bapak Ibu ya. Nah, di sini penguatan jangka pendek perlu memonitoring berkelanjutan stimulus respon murid, menghormati peraturan kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Nah, di sini untuk restitusinya itu adalah murid akan merasa bertanggung jawab untuk perilaku fokus pada pemecahan masalah. Bagaimana caranya supaya adanya suatu problem solving terkait dengan permasalahan yang dia hadapi. Ya, murid menghormati dirinya dengan orang lain dengan memegang kontrol. Murid bersemangat kesalahan untuk memperbaiki kesalahan. Nah, kemudian di sini bahwa dapat disampaikan bahwa konsep disiplin pendekatan restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, jadi dalam disiplin dengan pendekatan restitusi ini berarti merupakan suatu proses di dalam menciptakan kondisi agar murid dapat memperbaiki suatu kesalahan ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, seperti misalnya ciri-cirinya bukan menebus kesalahan ya, tapi benar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter, bukan tidak fokus pada solusi. Ya, Bapak Ibu, sekarang saya akan tampilkan videonya ya. Tadi adalah video yang pertama itu sebagai posisi teman ya. Kemudian membuat rasa bersalah. Nah, di sini posisi pemantau atau monitor ya. Tadi sudah yang teman sudah ya. Kemudian selaku manajer ya. Di sini posisi manajer adalah posisi yang disarankan untuk membimbing murid memiliki setiap disiplin, sikap disiplin yang positif, yaitu memiliki sikap yang mandiri, bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah ya. Dampaknya adalah murid mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalah ya. Seperti itu. Kemudian di sini dalam keyakinan kelas ya, kita buat dalam keyakinan kelas ada langkah-langkah di dalam pembentukan keyakinan kelas
Bapak Ibu ya. Dari 5 posisi kontrol tadi ya, ada kita buatkan sebuah langkah dengan membuat keyakinan kelas ya. Jadi yang pertama di sini adalah posisi berdiskusi memunculkan peraturan yang tidak perlu ditaati warga kelas, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif, mengubah peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, dan meninjau ulang keyakinan kelas yang kemudian dipublikasikan. Oke, baik Bapak Ibu, di sini ada hukuman, konsensi, dan restitusi ya. Nah, di sini saya angkat kasus murid terlambat masuk kelas ya Bapak Ibu. Pertama ada hukuman ya. Nah, di sini dalam hukuman itu guru menghukum murid tersebut dengan berdiri di depan kelas atau tidak boleh masuk ke kelas ya. Nah, pernah Bapak Ibu seperti itu kira-kira? Pasti pernah ya, saya pernah juga seperti itu ya, pasti ya. Nah, itu sesuatu yang salah Bapak Ibu ya. Guru menghukum murid tersebut dengan berdiri di depan kelas. Nah, konsekuensinya yaitu guru memberikan konsekuensi dengan mengambil jam istirahat untuk mengerjakan tugas dengan menggantikan keterlambatannya. Nah di sini dengan tindakan restitusi, di sini guru akan bertanya tentang keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas apa yang telah disepakati, keyakinan kelas apa yang sudah dibuat, kemudian menanyakan apa penyebab dari terlambatnya itu, ya, kemudian dari permasalahan yang dia hadapi tersebut. Lalu guru membantu bagaimana cara menyelesaikan masalah peserta didik tersebut, dan peserta didik tersebut nantinya akan menghormati guru dan teman-teman yang lainnya. Ya, sehingga di sini dari restitusi ini adanya suatu pemecahan masalah ya, mencari solusi. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol di dalam restitusi. Ya, yang pertama apa Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah. Kemudian apa Bapak Ibu? Iya, teman. Kemudian iya, pemantauan ya. Kemudian iya, hukuman ya. Yang terakhir di sini ada manajer ya. Oke, selanjutnya kita saksikan ya video dari posisi pembuat merasa bersalah ya Bapak Ibu ya. Bisa disimak Bapak Ibu videonya ya. Sampai menikmati ya videonya. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan begitu susah lagi anaknya. Kamu tak kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, baik Bapak Ibu, dari tayangan video tersebut ada pembuat rasa bersalah ya. Di sini dalam pembuat rasa bersalah, suaranya lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Ya, menyatakan bahwa kesalahan ada pada diri murid tersebut. Ya, dengan membuat seolah-olah gurunya merasa menderita. Dengan pernyataan tadi, aduh Naren, kamu nggak merasa kasihan ya sama Bu Guru. Nah, nanti Bu Guru di kepala sekolah loh. Nah, sehingga
disaksikan ya. Bapak Ibu, Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. iya Bu, habis ibu saya lupa makan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Iya, baik Bapak Ibu, di sini di posisi kontrol sebagai teman, di sini seorang guru akan akan ramah, ya, akan cenderung ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Ya, nah di sini sehingga murid akan merasa senang, ramah dan akrab dengan gurunya. Nah, adapun dampak yang diakibatkan itu yang pertama, murid menjadi ketergantungan kepada satu orang. Tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri, itu dampaknya. Kemudian murid hanya berperilaku baik kepada orang-orang tertentu saja. Nah seperti itu dia. Baik, untuk selanjutnya video berikutnya itu posisi pemantau atau monitor ya. Bapak Ibu, Apa ya? Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus selesai sekolah? kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika telat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Baik. Nah, di sini pada posisi kontrol, pemantau atau monitor, seorang guru bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, atau menggunakan suara bernada tinggi, sehingga tercipta identitas diri positif atau berhasil. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Ya, nah dampak yang ditimbulkan di sini yaitu pertama, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang akan dituju. Kemudian yang kedua yaitu murid tidak sepenuhnya dapat mandiri. Oke, baik, untuk selanjutnya di sini ada penghukum ya. Di dalam penghukum ini ya, posisi guru di sini menghardik atau menunjuk-nunjuk, berdecak pinggang, membentak dan memberikan hukuman secara verbal dan fisik. Itu nantinya jika dalam posisi kontrol penghukum itu akan memberikan dampak bahwa murid akan menjadi pendendam, ya, tidak menyukai guru atau pelajaran yang diampu. Ya, nah seperti itu jika posisi kontrol sebagai penghukum ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu posisi kontrol yang terakhir itu posisi manajer ya. Ekspresinya lucu. Selamat pagi, Karen. Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20.
sekarang bagaimana ya Karen? Maaf Bu, saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian mau kenalan di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Jadi yang mengingatkan kalian adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai set alarm kapan kalian? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, baik Bapak Ibu, dari tayangan video manajer yang tadi dalam posisi kontrol manajer, yaitu di mana posisi manajer itu adalah posisi yang disarankan untuk membimbing murid. Ya, nah di sini karena memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu memiliki sikap mandiri, bertanggung jawab dan dapat memecahkan suatu permasalahan. Ya, jadi dampak yang ditimbulkan dari posisi kontrol manajer ini yang pertama adalah peserta didik tersebut dapat mandiri, ya, kemudian percaya diri dan dapat memecahkan suatu permasalahan. Nah, melalui posisi kontrol itu dapat diwujudkan melalui sebuah keyakinan kelas, ya, yang nantinya dibuat disepakati di masing-masing kelas, yang nantinya keyakinan kelas tersebut akan diberlakukan oleh kelas tersebut, ya, yang akan dilaksanakan, ya, sehingga di sini ada pun langkah-langkah di dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama itu berdiskusi, memunculkan sebuah peraturan-peraturan yang akan disepakati oleh keluarga kelas tersebut. Ya, kira-kira apa saja yang mau dimunculkan sehingga nantinya kita akan jadikan penerapan secara bersama-sama di kelas tersebut. Ya, kemudian yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Ya, artinya dari peraturan-peraturan tersebut tidak mengganggu teman, mungkin menghargai. Jadi kalimat yang positif jadinya menghargai teman, itu contohnya. Kemudian mengubah peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas, ya, berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang sudah tadi disampaikan, ada enam dari masing-masing organisasi tersebut bisa kita pergunakan di dalam mengubah peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan yang akan dijadikan sebuah keyakinan kelas. Kemudian yang keempat itu ada berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Di sini gambaran apa kira-kira perilaku yang nantinya akan dijadikan sebuah dituangkan di dalam peraturan-peraturan yang ada di dalam keyakinan kelas tersebut. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Ya, jadi apa peran yang akan dilakukan atau dicapai ketika kita sudah membuat sebuah keyakinan kelas? Ya, dengan cara apa? Dengan cara kita mengikuti segala apa yang menjadi keyakinan yang sudah disepakati bersama. Oke. Nah, kemudian meninjau ulang keyakinan kelas yang kemudian dipublikasikan. Ya, sebelum kita publikasikan bahwa keyakinan kelas di kelas apa, misalnya di kelas 6, sebelum kita buat dipublikasikan, ya, kita tinjau terlebih dahulu, ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah segitiga restitusi, ya Bapak Ibu, ya. Nah, di sini di dalam
institusi ya mencakup validitas tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, lalu menanyakan terkait dengan keyakinan kelas. Ya, jadi di dalam segitiga institusi ini nanti akan diterapkan bagaimana validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, dan terakhir yaitu menanyakan keyakinan yang menanyakan terkait dengan keyakinan. Ya. Nah, misalnya di dalam validasi tindakan yang salah, berikutnya ingin guru menanyakan bahwa kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, kemudian selanjutnya ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, itu misalnya. Nah, itu divalidasi tindakan yang salah. Kemudian untuk terkait dengan segitiga institusi, untuk menstabilkan identitas, misalnya dapat dengan kata-kata seperti ini. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan tersebut. Nah, itu bisa dilakukan dalam menstabilkan identitas. Kemudian bisa juga dengan menggunakan kata-kata, nah, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, sehingga menstabilkan suatu identitasnya. Kemudian terkait dengan menanyakan keyakinan kelas. Nah, dari setelah melaksanakan melalui fase validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, kemudian menuju ke menanyakan keyakinan. Nah, di dalam menanyakan keyakinan ini tentunya ada misal menggunakan bahasa atau kata-kata misalnya, nah, seperti yang tadi di tayangan video tersebut. Nah, kira-kira tadi kita siapa sih kan sudah melakukan kesalahan misalnya. Kira-kira keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nanti anak tersebut akan mengungkapkan apa sih keyakinannya. Nah, dari keyakinan tersebut kita mampu untuk menanyakan kepada anak tersebut bahwa keyakinan apa yang akan kamu capai. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kira-kira ada pertanyaan? Jelas Bapak Ibu? Jelas. Oke, sudah jelas ya? Nah, Bapak Ibu, selanjutnya di sini saya tekankan kembali terkait dengan materi yang saya paparkan tadi tentang budaya positif pada modul 1.4 yang sudah saya paparkan tadi, bahwasanya budaya positif bisa kita wujudkan melalui kebiasaan positif yang dilakukan di sekolah, yang akhirnya nantinya akan terbentuklah suatu budaya positif yang dapat menimbulkan motivasi baik itu secara intrinsik ya Bapak Ibu yang ada pada diri murid tersebut, sehingga nantinya mampu menciptakan murid yang memiliki karakter apa? Iya, memiliki karakter profil pelajar Pancasila dengan dimensi terkandung dalam profil pelajar Pancasila tersebut ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, demikian tadi Bapak Ibu pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu bermanfaat ya, dan lebih baik lagi ketika nantinya menerapkan bagaimana budaya positif untuk di sekolah. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Acara boleh bebas. Ya.